Assalamualaikum teman-teman. Resep bubur candil ketan yang saya buat ini kenyal dan lembutnya pas ya, bukan kenyal yang liat gitu. Saat buburnya dingin pun kenyalnya tetap lembut, manis dan gurihnya pas. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Dan apa saja bahan-bahannya? Yang pertama, bahan untuk membuat bola candil. Yang pertama, 300 gram tepung ketan, saya pakai merek Rose Brand. 3 sendok makan atau 30 gram tepung tapioka atau kanji. 1 sendok teh garam. Air hangat kurang lebih 300 ml. Ukuran hangatnya 50 banding 50 ya, teman-teman. Kemudian kita ke bahan kuah gulanya. Di sini ada 200 gram gula aren atau boleh juga gula merah, pilih yang warnanya pekat ya supaya tampilan buburnya nanti cantik. 600 ml air. Dan sekarang kita ke bahan pengantar atau buburnya ya. Di sini kita siapkan 1 sendok makan tepung beras dan juga 1 sendok makan tepung kanji dan juga 2 sendok makan tepung ketan, dan kita akan larutkan dengan 100 ml air. Dan yang terakhir bahan kuah santannya. Kita siapkan 300 ml air, 2 bungkus santan kara, 1 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Dan bagaimana cara membuatnya? Gampang sekali teman-teman. Kita siapkan bowl yang bersih dan kering, kemudian kita masukkan tepung ketannya, tepung tapioka atau kanji, garam kita masukkan juga. Kemudian kita aduk sampai rata. Selanjutnya kita tuangkan air hangatnya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Pelan-pelan kita aduk menggunakan sendok kayu dulu atau spatula. Ini menggumpal ya, sedikit demi sedikit menggumpal. Beda tepung, beda tingkat kelembapannya ya teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk adonan 300 gram ketan ditambah tapioka ini bisa membutuhkan 250 sampai 300 ml air hangat. Langkah selanjutnya kita bisa pakai tangan untuk menguleni supaya kita bisa ngerasain ya itu adonannya itu sudah pas atau belum kelembekannya. Kita uleni dan airnya itu wajib ditambahkan sedikit demi sedikit ya sampai adonan basah dan keringnya ini tercampur. Kita uleni sampai mendapatkan adonan yang kalis tapi nggak terlalu lengket. Nah ini kita lihat ya di dasar mangkoknya ini sudah nggak ada yang lengket. Ini sudah kalis teman-teman. Udah pas banget adonannya. Saya tadi kan pakai 300 ml air hangat dan ini tersisa 1 sendok makan aja. Jadi saya sudahi karena ini udah pas adonannya. Jadi adonannya yang pas itu seperti apa? Kita coba ambil sedikit. Kemudian kita tekan-tekan seperti ini, kita bulat-bulatkan. Bila adonannya itu enggak retak atau enggak terlalu lembek dan sudah kokoh dibentuk bulat, berarti ini sudah pas ya teman-teman. Kalau kelembekan, teman-teman bisa menambah tepung ketannya sedikit demi sedikit. Langkah selanjutnya kita bulat-bulatkan sebesar kelereng seperti ini sampai habis ya. Kemudian kita didihkan air kurang lebih 2 liter. Ini sudah mendidih dan kita akan rebus bola-bola candilnya sampai mengapung. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Nana Syam Story Channel, jangan lupa untuk subscribe dulu supaya kami lebih semangat membagikan konten yang bermanfaat. Terima kasih. Bila bola candilnya sudah banyak yang mengapung, kita bisa bantu aduk pelan-pelan menggunakan spatula seperti ini ya, supaya nggak ada yang lengket di dasar panci. Kita tunggu sampai airnya mendidih dan bola candilnya mengapung semua, kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk bola-bola candil yang belum direbus ya teman-teman, sampai habis. Sekarang kita akan bikin kuah gulanya. Di sini kita masukkan 600 ml air, lalu masukkan gula arennya. Kita aduk supaya gulanya ini cepat larut.
Dan teman-teman, di sini saya tidak menambahkan gula pasir lagi ya, karena rasanya sudah cukup manis. Kemudian ini akan saya tutup sebentar sampai dia mendidih. Sambil menunggu kuah gulanya mendidih, kita siapkan bahan pengentalnya ya. Ini air dan juga 2 sendok tepung ketan, 1 sendok tepung beras dan tepung kanji. Kita aduk jadi satu seperti ini, kemudian kita bisa sisihkan. Dan kita lihat ini kuah gulanya sudah mendidih ya teman-teman. Kita aduk sampai gulanya benar-benar larut. Dan ini akan kita saring kotorannya seperti ini. Jadi nggak perlu ganti panci ya, supaya praktis. Nah, ini kotorannya sudah terangkat semua ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan bola-bola candilnya semua. Kita aduk sebentar, dan supaya bola candilnya ini bisa menyerap manisnya air gula, kita masak kurang lebih 10-15 menit dengan api sedang cenderung kecil aja ya. Dan ini setelah 15 menit kita lihat ya, bola candilnya sudah berwarna kecoklatan dan kuahnya juga sudah semakin pekat ya. Ini udah cukup dan bisa kita masukkan cairan pengentalnya. Kita masukkan semua ya teman-teman, kemudian kita aduk cepat. Nanti dia akan mengental, ini buburnya. Kita lihat warnanya cantik sekali ya. Kemudian kita tinggal menunggu buburnya ini mendidih, meletup-letup seperti ini. Nah, ini sudah matang, kita bisa matikan kompornya. Dan langkah yang terakhir, kita bikin kuah santan ya teman-teman. Kita masukkan 2 bungkus santan kara. Airnya kita masukkan juga. 1 sendok teh garam dan juga daun pandannya kita masukkan. Kita masak menggunakan api sedang, kita aduk-aduk dan jangan ditinggal ya, supaya nggak pecah, supaya nggak terpisah lemak dengan airnya ini. Dan bila sudah mendidih, kita langsung matikan api. Gimana teman-teman? Mudah kan ya cara membuatnya? Kemudian kita sajikan seperti ini. Dan kita siram pakai kuah santannya. Ini rasanya enak banget. Untuk ide jualan ataupun ide buka puasa, ini cocok banget teman-teman. Silahkan teman-teman coba bikin di rumah. Dan ini rasanya itu bola candilnya legit sampai ke dalam, kenyalnya juga pas, enggak yang alot gitu. Kuah santannya juga gurih, pokoknya pas banget. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, dan bunyikan tombol notifikasinya. Terima kasih.